Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam rangkaian doa puasa selama 40 hari ini, maka pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-20 sampai 21. Saya akan bacakan pada bagian ini di mana tercatat demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada Yusuf betul-betul menjadi satu penguatan bagi Yusuf sehingga dia tidak jadi menceraikan Maria dan dia tetap menerima Maria sebagai tunangannya sampai kepada hari di mana juru selamat umat manusia yaitu Yesus Kristus lahir dari kandungan Maria yang masih tetap perawan tersebut. Nah, ini adalah hal yang menarik sekali untuk kita perhatikan dan renungkan. Kita tahu bahwa nama Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat itu mengandung satu pengertian sebagai Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang inilah identitas Tuhan Yesus tatkala dia datang ke dalam dunia. Identitas itu sudah membuat dia berperan sebagai juru selamat bagi manusia berdosa. Dan tentunya apa yang Allah kerjakan, ya rencana Allah yang digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus ini betul-betul seharusnya menjadi satu terang yang bersinar di tengah kegelapan. Betul-betul menjadi satu kabar sukacita bagi manusia yang hidup di dalam keterjebakan atau keterjerumusan ke dalam kondisi berdosa, di mana dia manusia berdosa itu tidak punya satu kemampuan apapun juga untuk menyelamatkan dirinya. Nah, seharusnya ini menjadi satu berita sukacita. Tapi kita melihat bahwa kehadiran daripada Yesus Kristus sebagai juru selamat ini tidak senantiasa menjadi satu berita sukacita, ya, tidak senantiasa menjadi satu figur yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sendiri. Itulah sebabnya pada Injil Yohanes pasal pertama bahkan dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi justru milik kepunyaannya itu menolak akan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat bahwa tatkala juru selamat manusia sudah datang ke dalam dunia yang berdosa ini, tatkala dia sudah merealisasikan akan rencana penyelamatan yang sudah dirancangkan selama sekian ribu tahun sebelumnya, dan tatkala itu diwujud nyatakan melalui kehadiran daripada sosok Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tetapi manusia yang berdosa tidak punya satu kesadaran yang begitu melihat keadaan dirinya sebagai orang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, sehingga tidak di dalam kondisi yang sukacita, di dalam kondisi yang sungguh-sungguh bersyukur akan kehadiran daripada Kristus itu sendiri. Nah, disinilah ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa di dalam kehidupan daripada orang berdosa, di mana dosa itu sudah betul-betul menggelapkan akan mata rohani manusia, sudah membutakan akan segala hal yang berkaitan dengan hati manusia, sehingga tatkala terang bersinar pun kita tidak lagi melihatnya sebagai terang, kita tidak melihatnya sebagai satu kabar sukacita. Nah, inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam karya Tuhan menyelamatkan manusia berdosa, kita harus betul-betul melihat ada satu karya Roh Kudus yang harusnya, yang semestinya ya membukakan akan hati manusia, mencelikkan mata rohani manusia untuk bisa melihat karya Tuhan yang begitu ajaib, karya Tuhan yang begitu punya satu makna yang penting bagi manusia berdosa. Nah, barulah manusia bisa melihat kehadiran daripada Kristus itu sebagai satu berita sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pada hari ini bisa betul-betul bersyukur, bisa betul-betul bersukacita
mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Saya yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan mengharapkan rasa terima kasih syukur kita tersebut tidak berhenti hanya sampai pada rasa bersyukur. Mari kita menghidupi rasa syukur tersebut dengan kehidupan yang menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh lahir dari hati. Kehidupan yang juga menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga tatkala kita hidup di dalam anugerah keselamatan Tuhan, kita betul-betul hidup dengan satu kondisi bahwa kita betul-betul menjadi orang yang menghargai anugerah Tuhan, yang menghargai karya Tuhan yang luar biasa tersebut di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melewati akan hari-hari perenungan di dalam doa puasa ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.